Perjalanan 6 level hypnoseduction dari menyembuhkan diri, membuka potensi, hingga mencapai kesadaran tertinggi. Banyak orang yang hidupnya ingin berubah, tapi tidak benar-benar tahu apa yang sebenarnya perlu diubah. Mereka mencoba memperbaiki hidup dari luar dirinya, seperti memperbaiki penghasilan, memperbaiki relasi, memperbaiki kebiasaan, memperbaiki citra diri, bahkan memperbaiki spiritualitasnya. Tapi seringkali yang disentuh hanya permukaan. Padahal, akar dari permasalahan hidup seringkali bukan dari luar dirinya. Akar itu ada di energi yang kacau, emosi lama yang belum selesai, program bawah sadar yang selalu mengendalikan hidupmu, trauma yang aktif di dalam tubuhmu, dan identitas lama yang terus mengendalikan hidupmu di balik layar. Inilah mengapa dalam hypnoseduction, perjalanan transformasi kami tidak dibangun secara instan. Hypnoseduction ini memiliki 11 level energi. Dan di video kali ini, aku akan jelaskan dan mengajak teman-teman untuk memahami apa saja 6 level di antaranya. Dalam 6 level ini, fondasi manusia dibangun dari menyembuhkan diri, membersihkan pola terdalam, membuka intuisi, menyelaraskan takdir, memperkuat pengaruh, sampai menyentuh pusat dirimu. Karena dalam hypnoseduction, kita tidak hanya melatih pikiran sadar, tidak juga diberikan sugesti, tapi kita langsung menyentuh ke pusat energimu, ke sistem syaraf, tubuh halus, jalur energi, pola trauma, kualitas kesadaran, dan memori bawah sadar, serta tidak sadar. Jadi, kita mulai dari level yang pertama. Private Coaching Hypnoseduction. Di level ini, kamu mulai ditata ulang secara fondasi energi, diperkuat fondasinya, kemudian diriset, serta dilepaskan hal-hal yang menghambat kamu dalam mencapai tujuan tertinggimu, serta kamu membangun ulang sistem tubuh energi yang ada di dalam dirimu. Yang akan kita pelajari di sini adalah mengaktifkan sekitar 19 pusat energi di dalam tubuhmu. Energi yang memang sudah ada di dalam diri hanya perlu dimunculkan kembali. Kemudian, kita juga akan belajar untuk bagaimana meriset atau menata ulang program bawah sadar agar sesuai dan selaras dengan tujuan tertinggimu, di mana secara rezeki, relasi, ataupun hubunganmu dengan dirimu sendiri itu menjadi lebih membaik. Kita juga akan belajar bagaimana membersihkan emosi-emosi lama yang tersimpan di sistem syaraf pusat. Juga akan belajar untuk mulai menyeimbangkan antara otak kirimu dan otak kananmu. Biasanya, orang yang sudah masuk ke fase ini akan mengalami berbagai macam hal. Tubuh menjadi lebih ringan, kepala menjadi lebih damai, overthinkingnya berubah menjadi overthinking yang positif, tidurnya jadi lebih nyenyak dan berkualitas. Dan tentu itu akan mempercepat recovery terhadap tubuh dan juga jiwanya. Dan pada akhirnya, seseorang akan lebih mudah atau lebih tepat dalam mengambil keputusan. Dan biasanya ketika mereka sudah menyelesaikan di level 1 ini, sistem tubuh mereka jauh lebih merasa ringan. Sistem syarafnya tidak lagi tegang dan pikirannya jadi lebih tenang. Itu juga yang akan membuat rezeki atau peluang lebih mudah mereka dapatkan. Karena di level 1 ini bertujuan untuk mengembalikan dari seseorang yang dikuasai oleh traumanya, ketidaksadarannya, emosinya, atau program-program lamanya menjadi orang yang lebih sadar dengan semua hal itu. Karena kesadaran itulah modal awal untuk memasuki level selanjutnya. Di level kedua ini, kita akan mulai menyucikan, membersihkan sumsum tulang belakangmu. Kalau level pertama itu membersihkan pusat-pusat energimu yang menyimpan trauma, luka, dan memori masa lalu, maka di level kedua kita membersihkan pabriknya, yaitu sumsum tulang belakangmu. Tidak hanya dibersihkan produknya, di level kedua kita membersihkan pabriknya secara langsung. Karena di level ini, kita akan berfokus untuk membersihkan sumsum tulang belakang, pelepasan trauma yang tidak kamu sadari, mengaktifkan jalur utama energi di tubuhmu, dan
pemrograman serta pembenahan program DNA genetik. Jadi output yang dihasilkan adalah pembersihan 28 ruas di sepanjang tulang belakangmu, pelepasan memori karma, trauma masa kecil, atau trauma yang tidak kamu sadari, perbaikan program DNA energetik. Disinilah jalur kundalini dibuka agar energi tersebut dapat naik. Jiwa atau sukma yang destruktif atau yang rusak mulai dilebur. Tubuh menjadi lebih kosong dan siap diisi oleh cahaya baru. Kalau level 1 itu membersihkan di permukaan sistem, maka level 2 mulai membersihkan arsip lama yang selama ini tersimpan di dalam sistem tubuhmu, tapi diam-diam mengendalikan hidupmu. Banyak orang yang tidak sadar, emosinya meledak-ledak, mudah panik, gampang tersinggung, tubuh gampang sakit, relasi gampang tersulut, dan tentu hidup jadi banyak drama. Seringkali itu bukan karena watak atau karakter, tapi bentuk dari luka lama yang masih sering muncul atau tertrigger. Dan luka ini tersimpan di dalam tubuhmu, khususnya di sistem syaraf, tulang belakang, dan memori bawah sadar. Karena itu, benefit di level 2 ini akan terasa sangat nyata sekali dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya mereka akan mengalami psikosomatisnya mulai membaik, nyeri punggung, sesak, mules kronis mulai menurun, imun tubuhnya meningkat, tidak gampang lelah, tidak gampang meledak, hidup jauh lebih stabil, hubungan rumah tangga tentu lebih harmonis, serta mentalnya menjadi lebih kuat. Yang paling penting di level kedua ini, membantu seseorang keluar dari pola. Aku tidak tahu kenapa hidupku begini, tapi rasanya selalu berat. Karena inti di level 2 ini adalah membersihkan luka terdalam yang selama ini mengendalikan hidupmu di balik layar. Kita lanjut di level 3. Di level ini seseorang tidak hanya dibersihkan, tapi juga naik level kehidupannya, yaitu pembukaan jalur sekitar 29-35 di atas jalur yang sebelumnya. Yang kedua, aktivasi pineal gland dan intuisi kosmik. Tubuhmu menjadi magnet keberuntungan. Koneksi kesadaran kosmik itu jauh lebih cepat dan mudah, sehingga apa yang kamu batinkan, niatkan, atau berdoa lebih cepat untuk termanifestasi. Kalau di level 1 dan level 2, fokusnya adalah penyembuhan dan pelepasan, maka di level 3, fokusnya adalah penajaman. Penajaman ini tidak hanya secara spiritual, tetapi juga dalam kehidupan duniawi kita. Biasanya mereka yang sudah berada di level 3 akan merasakan feelingnya semakin menguat. Selain menguat, semakin akurat. Intuisinya jauh lebih tajam, tahu kapan harus maju, harus bergerak, dan kapan harus diam dan harus mundur. Lebih cepat membaca karakter manusia dan lebih cepat membaca peluang di sekitarnya. Karena di level ini biasanya seseorang jadi sangat minim untuk salah langkah. Karena di sini energi bekerja bahkan sebelum tindakan dilakukan. Itulah kenapa benefit di level ini seringnya adalah keberuntungannya sangat meningkat pesat. Peluang dan kebelimpahan itu hadirnya bertubi-tubi. Karismanya jadi lebih meningkat, orangnya jadi lebih percaya diri, bisnisnya jadi lebih lancar, konfliknya sangat menurun drastis, dan cenderung menarik orang-orang yang mulai selaras dan sefrekuensi. Karena di level ini, seseorang mulai menyadari hidup tidak hanya digerakkan oleh usaha, tetapi juga ketepatan frekuensi dan energi. Karena energi terlebih dahulu bekerja mendahului tindakan, seolah hidup memberi jalan yang lebih mudah dan lancar. Karena inti dari fase 3 ini, yaitu kemudahan. Energi mulai bekerja mendahului tindakanmu. Yang keempat adalah fase yang lebih matang. Di level ini, kita mulai membuka cakra ke-8mu. Kita akan mulai membicarakan keselarasan material dan spiritual. Kemudian stabilitas vibrasi yang tinggi dan proteksi energi alami. Output utamanya adalah cakra ke-8 mulai terbuka. Kesadaran spiritualnya aktif tanpa kehilangan aspek duniawi. Jadi tidak perlu khawatir, semakin tinggi spiritualitas kita, justru duniawinya semakin matang dan mengalir. Energi tubuh mulai mengalir
otomatis dan tubuh halusmu menjadi semakin kuat. Karena di level ini seseorang tidak lagi membedakan antara spiritualitas dan duniawi, tenang atau sukses, damai atau produktif. Karena dua sisi tersebut mulai selaras menjadi satu kesatuan. Tidak ada lagi dualitas, tapi satu kesatuan yang utuh. Benefit yang dirasakan di level 4 ini, rezeki dan karir biasanya meningkat bahkan mengalir lebih banyak tanpa kita bekerja lebih ngoyo atau ngotot. Hidup mulai menata dirinya sendiri. Sinkronisitas mulai sering berdatangan. Arah hidup atau misi jiwamu menjadi lebih jelas dan terarah. Pikiranmu jadi lebih jernih, hatimu jadi lebih damai, dan keyakinanmu atau iman itu menjadi sangat meningkat. Karena di sini logikamu mulai diturunkan. Karena ketika seseorang masih menggunakan logikanya, cenderung tidak beriman. Iman itu ketika kita yakin. Yakin itu berarti menggunakan rasa atau energi kita sepenuhnya, bukan menggunakan pikiran. Karena di level 4 ini, energi tidak hanya bersih atau tajam, tapi mulai selaras dengan jalan hidup yang sudah seharusnya. Kita masuk ke level 5. Disinilah fase di mana energimu memiliki pengaruh dan perlindungan alami. Output utamanya di level ini, kamu memiliki bubble perlindungan energi yang bekerja secara otomatis 24 jam non-stop. Cakra telapak tanganmu mulai aktif. Kekuatan batinmu menjadi semakin meningkat. Dan penguasaan energi langit menjadi lebih mendalam. Di level ini, seseorang tidak hanya menjadi semakin kuat secara mental ataupun fisik, tetapi juga menjadi pusat dari pengaruh di sekitarnya. Artinya, seseorang di tahapan ini, keberadaannya mulai dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Bukan karena banyak bicara, bukan karena dominan, tetapi karena medan energinya yang kuat. Manfaat yang biasa mereka rasakan, tidak mudah menyerap energi negatif orang lain, tidak gampang drop kalau bertemu banyak orang, lebih percaya diri, aura menjadi lebih kuat, orang menjadi lebih hormat dengan kamu. Emosinya menjadi lebih stabil seperti samudra yang tenang. Daya influence-nya meningkat drastis. Dan kamu bisa membantu anak, keluarga, kerabat, teman, pasangan dengan energimu. Karena di level ini, seseorang tidak hanya menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi juga menjadi wadah cahaya untuk membantu sesama dan makhluk yang lain. Karena membantu orang lain dengan energi itu bukan menjadi sok sakti, tetapi kehadiranmu itu menenangkan orang tersebut, menguatkan orang tersebut, dan mengangkat vibrasi atau energi orang lain tanpa kamu bersusah payah menceramahinya. Cukup hadir di dekatnya, maka dia akan merasakan manfaatnya. Karena inti dari level 5 ini adalah menjadi lebih kuat, berpengaruh, dan membantu orang lain tanpa menasehati panjang kali lebar. Selanjutnya kita masuk ke level ke-6 yang terakhir. Ini adalah fase penyatuan. Output utamanya adalah melepas identitas lama yang diwariskan oleh leluhur dari genetikmu. Keluarnya kesadaran-kesadaran yang ada di dalam tubuhmu yang orang Jawa bilang sebagai sedulur papat itu dikeluarkan. Meriset atau menghapus karma genetik. Dan tidak hanya dihapus, tapi juga diputus. Mulai memahami kesadaran satu atau oneness. Energinya mencapai titik diam namun aktif. Karena di level 6 ini, energi bekerja pada inti identitas dan garis hidup. Seringkali hidup seseorang yang berat tidak hanya karena traumanya sendiri, tetapi juga karena pola turunan, warisan energi keluarga, nasab yang berat, dan identitas lama yang terus menempel. Dan di level 6 tersebut, semuanya dilepaskan. Biasanya, mereka yang sudah di level 6 mulai merasakan manfaat. Hidup menjadi sangat ringan. Alam semesta seperti mengayomi diri kita. Beban mentalnya menurun drastis. Pintu rezekinya terbuka lebar. Keputusan lebih tepat, kedamaian batinnya menjadi sangat dalam. Dan orang baru akan merasa aman di dekat kamu. Kehidupan menjadi lebih stabil secara bersamaan, baik dari rezeki, keuangan, relasi, ataupun spiritualitas. Karena di level ini biasanya disebut
disebut sebagai diam aktif. Fisiknya diam, tapi energinya aktif. Jadi garis besarnya, kalau kita simpulkan dari awal sampai akhir, level pertama itu membuat energimu lebih stabil dulu. Tubuhmu dan bawah sadarmu menjadi lebih tenang, lebih selaras, dan lebih bersih. Yang kedua, mulai dibersihkan. Luka terdalammu itu mulai dilepaskan dari sistem pusat energimu, khususnya di sepanjang tulang belakang. Yang ketiga, menjadi lebih tajam. Intuisinya sangat meningkat drastis dan seperti magnet keberuntungan bagi energi baik. Yang keempat, mulai lebih mengalir, takdir, karir, dan spiritualitas mulai selaras. 5. Terlindungi. Energinya kuat, pengaruhnya meningkat, dan dapat membantu orang lain. Yang keenam, identitas lama dilepas. Hidup menjadi sangat ringan. Kesadaran satu muncul dalam dirimu. Kalau dilihat dari luar, orang mungkin hanya melihat, wah, hidupnya berubah. Tapi yang terjadi di dalam, perubahannya jauh lebih besar. Karena ini bukan cuma upgrade hidup, tapi upgrade evolusi jiwa kamu. Nah, itulah 6 level hypnoseduction yang bisa aku sampaikan. Untuk level 5 di atasnya, itu hanya aku sampaikan kepada mereka yang sudah mencapai di level 5 atau 6. Jadi, sampai ketemu di kelas private coaching hypnoseduction. Cukup klik link di deskripsi atau di bio saya, dan kamu akan bisa memahami setelah mengalaminya. Sampai ketemu di kelas.